Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Decoding ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam topik yang menarik, yaitu perbandingan antara dua framework yang sedang naik daun di dunia pengembangan aplikasi cross-platform. Pertama ada Kotlin Multiplatform atau KMP dan juga Flutter. Tapi tunggu dulu ya, tujuan kita di sini bukan untuk menentukan siapa yang lebih unggul, melainkan untuk memahami tujuan dan kekuatan masing-masing framework ini. Seperti memilih antara kopi hitam atau cappuccino mungkin ya. Semuanya tergantung selera dan kebutuhan. Dalam dunia mobile development, pengembangan aplikasi cross-platform selalu menjadi topik hangat. Mengapa ya? Karena kita semua ingin mencari cara untuk menghasilkan aplikasi yang bisa berjalan di berbagai platform, tapi dengan efisiensi dan kualitas yang tidak kalah dengan pengembangan aplikasi natif. Bayangkan saja, seperti membuat nasi goreng untuk semua orang. Pengembangan aplikasi natif itu seperti nasi goreng tradisional yang selalu bisa diandalkan. Tapi bagaimana jika kita ingin sesuatu yang lebih praktis? Atau mungkin mau menambahkan berbagai topping baru? Nah, disinilah KMP dan Flutter berperan. Kedua framework ini menjanjikan solusi untuk membuat aplikasi iOS dan Android dengan satu baris kode saja. Bahkan, lebih dari itu, mereka juga mendukung pengembangan aplikasi web dan desktop. Ibarat mungkin seperti punya resep nasi goreng yang bisa cocok untuk semua lidah. Menarik ya? Oke, mari kita mulai dengan fitur yang sering menjadi alasan utama memilih framework cross-platform ini, yakni adalah code sharing. Baik KMP maupun Flutter memungkinkan kita menuliskan kode sekali dan menjalankannya di berbagai platform. Tapi dengan pendekatan yang berbeda. Di KMP, kamu bisa berbagi logika bisnis dan kode non-UI antara platform. Sementara kode UI tetap perlu ditulis terpisah untuk setiap platform. Ini memungkinkanmu untuk menggunakan komponen UI natif yang unik di setiap platformnya. Kira-kira skornya berapa ya? KMP mendapatkan 1 poin ini karena memberikan fleksibilitas dalam pengembangan UI natif. Sebaliknya, Flutter memungkinkanmu untuk menulis seluruh aplikasi, termasuk UI dalam satu codebase. Hasilnya, tampilan yang konsisten di semua platform karena dibangun dari satu sumber kode yang sama. Di sini Flutter juga mendapatkan 1 poin ya untuk konsistensi UI-nya. Poin kedua, mari kita bahas mengenai bahasa pemrograman yang digunakan. KMP, seperti namanya ya, menggunakan Kotlin, yang tentu saja menjadi keuntungan bagi pengembang Android yang sudah akrab dengan bahasa ini. Namun, bagi yang tidak berpengalaman dengan Kotlin, ini mungkin menjadi tantangan baru ya. Namun, KMP mendapatkan 1 poin lagi untuk kemudahan bagi Android developer. Flutter menggunakan Dart, yang mungkin terdengar asing bagi banyak pengembang. Meski begitu, dengan sedikit waktu dan latihan, Dart bisa menjadi tools yang kuat banget nih buat pengembangan aplikasi. Lagi pula, semua bahasa pemrograman kan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, bukan? Hanya sintaksisnya saja yang berbeda. Nah, disinilah Flutter juga mendapat 1 poin ya untuk kekuatan bahasa pemrograman Dart-nya. Oke, selanjutnya mari kita bahas bagaimana proses kompilasi yang berjalan pada kedua framework ini. Di KMP, kode akan dikompilasi menjadi kode natif untuk setiap platform, yang memungkinkanmu untuk memanfaatkan fitur dan API natif dengan lebih maksimal. Contohnya, kode pada Android akan dikompilasi menjadi bytecode yang berjalan di JVM, sedangkan iOS, kode tersebut akan dikompilasi menjadi biner natif. Ya, skor 1 poin untuk KMP karena kemampuannya dalam hal fitur natif. Di sisi lain, Flutter menggunakan pendekatan yang berbeda, teman-teman. Kode Dart-nya dikompilasi langsung ke kode natif untuk performa yang lebih optimal tanpa melalui JVM. Selain itu, Flutter menggunakan mesin rendering-nya sendiri untuk menggambar UI yang memberikan tampilan konsisten di berbagai platform. Ya, Flutter mendapatkan 1 poin lagi untuk proses kompilasi yang lebih efisien. Poin berikutnya ini terkait rendering UI ya. KMP menggunakan Jetpack Compose Multiplatform yang menerjemahkan kode UI ke kanvas natif. Sementara Flutter dengan mesin renderingnya, Skia, menggambar UI secara langsung di kanvas dan memastikan tampilan yang konsisten di semua platform.
Menurut saya, keduanya menggunakan pendekatan declarative UI yang membuat kode UI lebih mudah dibaca dan pelihara. Tetapi ingat ya, pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi yang sedang kamu kembangkan. Keduanya menggunakan declarative UI yang modern ya teman-teman ya. Oleh karena itu, kita bisa menambahkan 1 poin untuk masing-masing. Jadi skor saat ini 4 untuk KMP dan 4 untuk Flutter. Wah, persaingannya makin seru ya. Bagaimana interaksi dengan API natif ya? Di sini, KMP langsung dapat memanggil API natif dan menggunakannya dalam bentuk Kotlin atau native, sehingga memberikan integrasi yang lebih mulus. Ya, skor 1 untuk KMP, karena integrasi native yang lebih seamless. Sedangkan Flutter menggunakan platform channels untuk menghubungkan kode Dart dengan kode native, sehingga memerlukan komunikasi tambahan. Wah, sayang sekali ya. Di sini Flutter tidak mendapatkan poin karena perlu ada komunikasi tambahan. Semangat Flutter! Kira-kira kalau dari sisi performa, mana yang lebih unggul ya? KMP menawarkan keuntungan dengan tidak adanya bridge layer antara kode shared dan kode native. Ini memungkinkan penggunaan ruang memori dan call stack yang lebih efisien. Ya, dengan ini KMP mendapatkan 1 poin ya, karena optimal dalam memanfaatkan performa. Sebaliknya, Flutter berjalan di atas Dart Virtual Machine yang terisolasi dari kode native sehingga bisa menambahkan overhead dalam beberapa kasus. Wah, sayang sekali ya, kali ini Flutter juga harus berpuas diri karena tidak ada poin di bagian performa. Namun dengan adanya Dart VM yang terisolasi, memungkinkan Flutter untuk menawarkan UI yang konsisten dan performa yang memadai di berbagai Flutter. Yuk, bisa yuk, Flutter yuk! Bagaimana dengan kemampuan dan stabilitas dari kedua framework ini ya? Flutter di sini lebih diunggulkan loh, karena ekosistemnya yang lebih matang. Meskipun menjanjikan, KMP masih memiliki komponen dalam versi beta, seperti komponen Compose multiplatform. Ya tentu saja di sini sudah kelihatan ya, bahwa Flutter lah yang menang. 1 poin untuk Flutter karena stabilitasnya yang lebih baik. Kira-kira bagaimana ya prospek masa depan untuk kedua framework ini? Seperti yang kita tahu, Google mendukung penuh Flutter yang tentunya menjadi nilai tambah. Namun, perlu kamu tahu juga bahwa belakangan ini Google juga menunjukkan dukungannya terhadap KMP. Yang menandakan bahwa KMP juga memiliki masa depan yang cerah loh. Ya, dengan ini skor 1 sama untuk kedua framework ya, karena sama-sama memiliki masa depan yang menjanjikan. Mungkin ini adalah perbandingan terakhir ya. Salah satu aspek yang sering menjadi pertimbangan dalam memilih framework adalah pengalaman pengembangan dan alat bantu atau tooling yang disediakan dari kedua framework. Flutter memiliki fitur hot reload. Fitur ini yang menjadi favorit banyak developer. Dengan hot reload ini, kita dapat melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus merestart aplikasi. Wah, keren ya! Ini membantu kita meningkatkan produktivitas dan mempercepat proses pengembangan secara signifikan. Tentunya di sini Flutter lebih unggul ya. Skor 1 poin untuk Flutter karena tooling yang lengkap dan pengalaman pengembangan yang mulus. Di sisi lain, KMP menawarkan integrasi yang kuat dengan IntelliJ IDEA dan Android Studio, serta mendukung berbagai plugin yang mempermudah proses pengembangan. Meskipun demikian, tooling KMP belum sekomprehensif Flutter, terutama dalam fitur hot reload, yang sangat matang atau mature ya di Flutter. Wah, sayang sekali nih, di sini KMP belum bisa mendapatkan 1 poin karena hal tersebut. Kira-kira mana ya framework yang harus dipelajari? KMP atau Flutter? Ini ibarat memilih antara nasi goreng rumahan atau nasi goreng instan. KMP seperti nasi goreng rumahan yang mungkin rasanya akan berbeda tergantung siapa pembuatnya, tapi tetap memiliki ciri khas. Sedangkan Flutter di sisi lain seperti nasi goreng instan yang seragam dan konsisten, cocok untuk semua selera. Dengan skor akhir 7 sama, terlihat bahwa keduanya memiliki keunikan yang berbeda. Ingat ya, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Pilihan tergantung pada kebutuhan proyek dan preferensi pribadi. Teruslah eksplorasi dan temukan framework yang paling cocok untukmu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.